Oke, Yunizel subscriber, jumpa lagi kita di kanal YouTube saya Yunizel Bach. Kali ini masih di seputaran Pantai Padang yang sangat indah di pesisir Kota Padang. Hari ini pagi hari, barangkali kita menunggu sunrise ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat sunrise. Oh ya, pagi ini di Pantai Padang saya lagi bawa satu buah buku, judulnya keren nih. Nah, teman-teman pasti pernah lihat buku ini nih, bukunya Mindset, ditulis oleh Carol S. Dweck PhD. Katanya bestseller, sudah terjual 1,9 juta eksemplar. Dan menariknya, buku ini diberikan kata pengantar oleh seorang pakar bisnis Indonesia, yakni Profesor Renal Kasali. Saya baca sih banyak buku yang ditulis oleh Renal Kasali. Beliau hebat sih, salah satu penulis, akademisi atau apa sajalah sebutannya ya di Indonesia. Teman-teman, apa yang bisa kita lihat dari mindset ya? Selama ini mungkin kita sering mendengar ada kata-kata bijak ya. Sesungguhnya yang jadi masalah itu bukanlah masalah, tapi bagaimana kita menghadapi sebuah masalah. Yang jadi masalah itu sesungguhnya bukanlah realita kehidupan atau realita atau fenomena-fenomena yang kita temui, tapi sesungguhnya yang jadi masalah itu adalah bagaimana kita menafsirkan sebuah fenomena. Barangkali itu yang disebut dengan mindset ya. Laut misalnya yang Anda lihat di belakang ini, dari kacamata bermacam-macam kita bisa lihat bahwa laut ini atau pantai ini adalah sesuatu yang indah, tempat wisata, betul, sehingga bisa memberikan kesegaran kepada orang-orang yang berwisata kemari. Atau bagi nelayan, laut adalah ladang kehidupan mereka, di mana setiap hari mereka melaut, setiap hari mereka mencari ikan, sehingga kehidupan mereka digantungkan di sini. Bisa jadi bagi para nelayan, laut ini bukanlah sesuatu keindahan, karena mereka harus berjuang ya. Mereka harus berjuang untuk menghadapi ombak, untuk mendapatkan ikan yang ada di laut dengan segala macam tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Jadi ya, sekali lagi, hidup ini bagaimana kita menafsirkan setiap fenomena yang kita hadapi. Dalam bisnis atau dalam dunia sales juga begitu. Bagaimana kita menafsirkan sebuah fenomena. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat keluhan dari seorang tim sales. Dibilang begini, nah kebetulan tim sales ini sedang di perusahaannya sedang dilakukan perubahan atau transformasi, di mana sebelumnya mereka itu digaji tetap. Kemudian ada perubahan bahwa perusahaan memberikan kebijakan bahwa mereka tidak lagi diberikan gaji tetap, tapi mereka diberikan insentif dengan angka yang lebih besar. Perhitungannya, kalau hitung-hitungan saya, dengan pencapaian dia saat ini, dia akan memperoleh penghasilan berkali-kali lipat daripada penghasilan dia saat ini ya, ketika dia gaji plus insentif atau purely insentif. Nah, purely insentif ini hasilnya lebih besar, jauh lebih besar daripada ketika dia terima gaji. Tapi kemudian mereka mengeluh gini, seperti video saya sebelumnya, iya Pak kalau dapat, kalau enggak. Nah, ini kan mindset orang yang pengen safety player, atau mindset mereka yang optimis, sehingga optimisme itu ya memang harus menghadapi risiko. Ada risiko yang kita hadapi, tapi di balik risiko itu ada peluang yang sangat besar yang akan kita bisa raih. Nah, pertanyaannya adalah, pilihannya adalah apakah kita akan memikirkan risikonya atau memikirkan peluangnya gitu. Yang kita lihat ini risikonya atau peluangnya. Ya, hidup kan memang risiko Pak, risiko harus diperhitungkan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang nggak punya risiko? Ya, apa sih yang nggak punya risiko? Semua kehidupan itu pasti punya risiko. Cuman kita tinggal menghitung, satu, risikonya bisa terkelola atau tidak. Kedua, peluangnya besar. Peluang ini apakah lebih besar daripada risikonya? Kalau peluang itu jauh lebih besar daripada risikonya, kenapa tidak Anda ambil?
Tapi kalau risikonya memang lebih besar daripada peluangnya, ya tinggalkan. Kita juga tidak mau berspekulasi. Tapi sepanjang peluangnya masih lebih besar daripada resikonya masih bisa kita kelola dengan baik, kita bisa ambil. Nah ini kan mindset saja ya, kita mulai risikonya atau peluangnya. Ya kemarin di video sebelumnya saya bilang, pedagang juga begitu. Dia modali tokonya, dia modali barang dagangannya, kemudian dia jualan. Resikonya apa? Ya nggak laku. Lah kalau dia takut nggak laku, terus gimana? Nggak jadi buka toko? Ya nggak bisa dong. Tapi dia tetap buka toko, dia punya perhitungan sendiri. Resiko tidak laku itu ada, tapi peluang untuk laku itu jauh lebih besar. Makanya kita harus lihat mindsetnya, harus kita lihat di sisi peluangnya. Ya barangkali itu ya yang disebut dengan positive thinking ya. Kita lihat sisi-sisi positifnya, sisi-sisi indahnya saja. Ya walaupun kita tidak mengabaikan risiko sama sekali, ya tapi namanya risiko ya kita kelola dengan baik. Kalau kurang laku, nah kita pikirkan gimana caranya supaya laku. Konsumennya kurang senang, gimana caranya konsumennya bisa senang. Omset saya kecil, gimana caranya omset saya besar. Jadi saya harus belajar, saya harus lakukan apa lagi nih. Terus tanya siapa? Ya tanya kepada orang yang sudah berhasil. Bro, gimana nih Anda kok bisa berhasil? Saya enggak. Apa yang Anda lakukan? Saya bisa adopsi dong. Saya bisa ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman, orang kaya juga hidup dikasih waktu sama Tuhan, hidupnya 24 jam sehari semalam. Kita juga begitu. Ya, bedanya adalah orang kaya yang selalu jeli melihat peluang, risiko mereka kelola dengan baik. Sementara orang-orang yang tidak sukses, mereka lebih takut dengan risiko, mereka tidak mengelola risiko, tapi justru mereka menghindari risiko. Semakin mereka menghindari risiko, semakin dia pengen safety player, semakin dia jauh dari kesuksesan. Oke, dari Pantai Padang, Sumatera Barat, kebetulan saya memang bulan ini sedang bertugas di sini. Jadi pagi-pagi ini kita bikin video ini di Pantai Padang. Semoga saja ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Wah, ini Pantai Padang. Wah guys, ternyata mataharinya terbit tidak di pantai, di belakang tuh. Di belakang kita mataharinya terbit ya. Oke, nah itu mataharinya terbit di belakang. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Jangan lupa lo subscribe.